Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Bray akan membahas sebuah alur cerita film berjudul Batman yang pastinya akan sangat memberontakan. Film ini hampir mirip dengan John Wick atau Duncan, yaitu bercerita tentang seorang pembunuh bayaran yang insaf dan memilih menjadi pendeta. Namun di suatu waktu kelompok mafia harus memaksanya kembali ke dunia hitam. Oke, tidak usah berlama-lama, bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film memperlihatkan dua orang pembunuh bayaran yang sedang bertarung secara brutal. Dan salah satu dari mereka yang berambut pirang bernama Batman. Diketahui Batman ini sangat ingin meninggalkan pekerjaannya sebagai pembunuh bayaran. Namun sebelum itu Batman harus berduel dulu dengan seorang pembunuh bayaran paling disegani di organisasinya. Setelah bertarung cukup lama, Batman akhirnya berhasil mengalahkan orang tersebut walaupun ia juga sempat terkena tembakan di perut. Di waktu yang sama terdengar suara sirine polisi berdatangan hingga Batman memutuskan segera pergi dari tempat tersebut. Adegan berpindah ke seorang pendeta yang sedang berdoa di dalam gereja. Tak lama pintu gereja ada yang mengetuk dan saat dibuka ternyata itu adalah Batman yang datang untuk meminta tolong. Awalnya si pendeta yang melihatnya terluka langsung ingin menghubungi ambulan, namun Batman melarang dan ia memohon agar dirinya diobati saja oleh si pendeta. Pada akhirnya si pendeta mempersilahkan Batman masuk dan mulai mengobati Batman. Singkat cerita, Batman sudah mulai pulih lalu si pendeta bertanya siapa Batman sebenarnya. Batman menjawab kalau dirinya adalah pria berdosa yang selama ini bekerja sebagai pembunuh bayaran. Namun untuk sekarang Batman ingin sekali insaf serta memulai hidup yang baru. Mendengar itu semua, si pendeta kembali bertanya apa yang kini akan dilakukan Batman. Tak disangka ternyata Batman ingin mendedikasikan seluruh hidupnya untuk gereja ini. I'm here. Really? We've been over this before, I got it. Beberapa bulan kemudian memperlihatkan Batman yang sekarang menjadi pelayan gereja dan hal itu membuat si pendeta merasa begitu senang. Namun di suatu waktu tiba-tiba si pendeta mengalami sakit dan Batman lah yang gantian merawat si pendeta. Di sini si pendeta memberi wasiat kepada Batman agar Batman mau menggantikannya sebagai pendeta karena dirinya merasa hidupnya sudah tidak akan lama lagi. Lalu si pendeta bercerita kalau dulunya ia juga merupakan seorang pembunuh bayaran yang sangat bengis. Bahkan si pendeta mengaku kalau ia pernah menghabisi 72 orang selama masih aktif menjadi pembunuh bayaran. Sampai di suatu ketika ia memutuskan insaf hingga menjadi pendeta di gereja ini. 15 miles west of Quezon. I promise. Keesokan harinya, si pendeta itu pun akhirnya meninggal dan secara otomatis Batman lah yang akan menjadi penggantinya. Singkat cerita, Batman kini menjadi seorang penceramah di gereja pada setiap hari Minggu. Namun sayang banyak sekali dari para jemaatnya yang kurang menyukai gaya ceramah Batman karena Batman masih sangat terlihat kaku. God's might. That's it for today. Malam harinya, Batman berbincang dengan sekretaris gereja sebab Batman merasa ia belum pantas menjadi seorang pendeta. Akan tetapi, sekretaris gereja terus menguatkan Batman dan ia yakin Batman akan terbiasa dengan kehidupan barunya ini. I'm not worthy of it. You're having a bad spill. Sorry, Abby. Selang beberapa saat, tiba-tiba ada suara yang meminta tolong sambil menggedor pintu. Ketika dibuka, ternyata itu adalah seorang gadis yang tampak sangat begitu ketakutan.
Si gadis yang diketahui bernama Tabitha, ia langsung memohon kepada Beckman agar dirinya mau ditampung di gereja ini. Tanpa pikir panjang, Beckman pun mempersilahkan Tabitha masuk sambil mencoba menenangkannya. Setelah Tabitha mulai sedikit tenang, Beckman bertanya apa yang terjadi kepada Tabitha sampai ia ketakutan seperti itu. Tabitha mengatakan kalau ia tidak mau menceritakannya, bahkan Tabitha berharap ia bisa segera lupa dengan kejadian tersebut. Pada akhirnya, Beckman pun tetap menerima Tabitha walaupun tanpa tahu masalah apa yang barusan menimpanya. What's your name? Tabitha. Keesokan harinya, Beckman tak sengaja melihat Tabitha yang sedang bersembunyi di dalam lemari. Namun saat Beckman mendekatinya, tiba-tiba Tabitha berteriak ketakutan. Ternyata Tabitha masih belum bisa melupakan kejadian yang menimpanya. Di sini Beckman walaupun belum tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi Beckman berjanji kalau dirinya pasti akan selalu menjaga Tabitha. Di hari selanjutnya, Tabitha yang sudah mulai sedikit tenang, ia pun dipersilahkan untuk makan bersama Beckman karena dari kemarin Tabitha sama sekali tidak mau makan. Lalu Tabitha bertanya kenapa Beckman sangat baik kepada dirinya. Beckman menjawab kalau Tabitha mengingatkannya kepada anak perempuan Beckman yang sekarang sudah meninggal. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian terlihat Beckman yang sedang berkhotbah di depan para jemaat. Bahkan untuk sekarang, para jemaat begitu menyukai khotbahnya yang lugas dan mudah dimengerti. Oh, and he walked on the water. Our very own adopted daughter, Tabitha. Setelah Beckman selesai berkhotbah, kini giliran Tabitha yang tampil membawakan lagu rohani. Di sini kita diberitahu kalau Tabitha sekarang telah resmi menjadi anak angkat Beckman dan juga tinggal di gereja tersebut. Lalu saat Tabitha sedang tampil, salah satu jemaat yang bernama Tommy merekamnya dengan ponsel dan akan diupload di sosial media. Yang mana hal tersebut adalah awal mula dari semua malapetaka terjadi. Setelah selesai acara ibadah, Tommy sempat berbincang dengan Beckman berharap Tabitha mau menghampirinya. Tak lama Tabitha muncul dan ia bertanya apakah Tommy sudah merekamnya saat tadi ia tampil. Tommy pun mengiyahkannya dengan alasan ia suka dengan lagu yang dibawakan Tabitha, padahal faktanya Tommy menyukai Tabitha. Lalu Tabitha berpesan agar Tommy tidak menguploadnya ke sosial media dan Tabitha juga sempat tukar-menukar nomor telepon dengan Tommy. Malam harinya terlihat Tabitha yang sedang bermain ular tangga bersama ibu sekretaris gereja. Tak lama datanglah Beckman yang sambil membawakan makanan untuk mereka berdua. Tampak Beckman yang sangat senang melihat Tabitha yang kini bahagia tinggal di gereja ini. Too much information, too much. Hey. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba sekelompok mafia bersenjata muncul sambil membawa paksa Tommy. Ketua dari para mafia tersebut bernama Resdo, ini orangnya. Diketahui mereka adalah kelompok mafia yang menjalankan bisnis penjualan manusia dan Tabitha adalah salah satu korban yang berhasil melarikan diri. Lalu Resdo memaksa Tabitha untuk ikut kembali bersama dirinya. Ibu sekretaris gereja mencoba mengingatkan mereka agar tidak memaksa Tabitha sebab semua perbuatan ini sangat dibenci Tuhan, tapi inilah yang terjadi. No! Ternyata pukulan tersebut langsung membuat ibu sekretaris koit saat itu juga. Beckman sendiri tidak bisa berbuat banyak karena ia sadar jika melawan mereka sekarang malah akan membahayakan Tabitha dan juga Tommy. Pada akhirnya Tabitha pun dibawa oleh seorang perempuan yang merupakan tangan kanan Resdo. Lalu salah satu anak buah Resdo juga sempat menghajar Beckman sampai membuatnya pingsan. Get away with this! Keesokan harinya di dalam gereja, Beckman bertanya kepada Tommy siapakah para mafia itu. Tommy bersumpah jika dirinya tidak tahu siapa mereka. Lalu Tommy langsung meminta maaf kepada Beckman karena ulahnya Tabitha harus diculik kembali oleh para mafia tersebut. Ternyata Tommy telah mengupload video rekaman Tabitha saat tampil kemarin, padahal Tabitha sebelumnya sudah melarang Tommy untuk menguploadnya ke media sosial. I'm so sorry.
Setelah itu, Beckman dengan terpaksa menghubungi organisasi tempat dulu dia bekerja, yaitu untuk mencari informasi mengenai para mafia yang sudah menculik Tabitha. Siang harinya, setelah mendapatkan informasi mengenai salah satu anak buah Resdo, Beckman pun segera bergegas ke sana. Setibanya di tempat yang dimaksud, Beckman mencoba bertanya baik-baik tentang keberadaan Tabitha sekarang. Namun mereka malah enggan menjawabnya hingga Beckman harus memberi peringatan terhadap mereka. Sampai di suatu kesempatan mereka malah mencoba melawan hingga dengan terpaksa Beckman menghabisi mereka satu persatu. Setelah berhasil meratakannya, Beckman mengambil ponsel milik salah satu dari mereka untuk mencari petunjuk. Namun di waktu yang sama, Beckman mendengar suara rintihan dari dalam ruangan dan saat dicek, ternyata itu adalah salah satu gadis yang disekap di tempat tersebut. Dengan segera, Beckman menghubungi polisi untuk meminta bantuan, sementara Beckman sendiri bergegas pergi untuk terus mencari keberadaan Tabitha. Singkatnya, di tengah perjalanan, Beckman akhirnya menemukan petunjuk tentang tangan kanan Resdo bernama Janice dari ponsel yang tadi ia ambil. Lalu dengan cepat, Beckman bergegas pergi menuju rumah Janice yang ada di tengah kota. Sesampainya di sana, Beckman langsung menodongkan senjata kepada suami Janice dan bertanya di mana Janice. Suami Janice yang tidak tahu apa-apa tentu ia merasa kaget kenapa ada orang yang mencari istrinya sambil menodongkan senjata. Kemudian keluarga Janice dikumpulkan untuk diinterogasi oleh Beckman. Ternyata seluruh keluarga Janice tidak tahu pekerjaan Janice sebenarnya karena selama ini Janice hanya mengaku bekerja di puskesmas Parakan Muncang. Lalu Beckman bertanya di mana Tabitha sekarang dan Janice menjawab dengan songong kalau dirinya tidak tahu. Beberapa kali Beckman terus bertanya tapi Janice tetap menjawab tidak tahu hingga dengan terpaksa Beckman menembak tangan kakaknya Janice. Pada akhirnya Janice yang takut keluarganya dibantai oleh Beckman, ia pun mengatakan kalau Tabitha sekarang berada di tempat Resdo. Mendengar hal itu, Beckman langsung membawa mereka untuk mengantarkannya menuju Resdo. Saat berada di dalam mobil, suami Janice terus mengomel dengan apa yang dilakukan istrinya selama ini. Sang suami merasa dibohongi oleh Janice karena Janice mengaku bekerja di puskesmas tapi nyatanya menjadi tangan kanan bos mafia. Hingga di suatu kesempatan Janice berusaha kabur dari dalam mobil tersebut. Beruntung tak lama kemudian Beckman mampu melumpuhkan Janice dengan tembakannya. Lalu saat Beckman mencoba mengambil ponsel milik Janice, tiba-tiba Janice menyerang Beckman karena tadi ia hanya berpura-pura tertembak. Saat Beckman tersadar, ia sudah berada di sebuah ruangan bawah tanah dengan keadaan kaki dan tangan terikat. Di sana juga terlihat ada dua orang wanita yang sudah lama disekap. Dan salah satu dari wanita itu bernama Uun, ini orangnya. Tak lama Janice datang menghampiri Beckman untuk menyiksanya sampai koit. Di sini Beckman sempat berusaha melawan namun sayang usahanya gagal tapi tiba-tiba dalam keadaan kesakitan Janice bergegas pergi untuk mengambil senjata ke atas. Sementara ikatan Beckman segera dilepaskan oleh si Uun. Lalu saat Beckman pergi ke atas, ternyata Janice sudah koit akibat kehabisan darah. Bersamaan dengan itu, telepon Janice berdering dan saat Beckman angkat, rupanya yang menelepon Janice adalah Resdo. Di sini Beckman mengatakan kalau Janice sudah koit dan Resdo tidak akan bisa pergi dari buruan Beckman. Mendengar hal itu, Resdo menjawab kalau ia sudah tahu siapa Beckman sebenarnya, bahkan Resdo meminta Beckman untuk menyudahi semua ini dan mengikhlaskan Tabitha. Namun Beckman menjawab kalau kalian semua akan aku bantai satu persatu.
Setelah itu, Beckman menyuruh Uun menghubungi polisi untuk meminta bantuan, sementara Beckman akan kembali mencari Tabitha. Namun sebelum pergi, Beckman sempat membaca pesan yang mengabarkan kalau Resdo sudah menyewa organisasi Beckman untuk menghabisinya. Artinya semua pembunuh bayaran kini akan memburu Beckman. Dengan cepat, Beckman bergegas pergi ke rumah Tommy dan sempat menghubungi Tommy tapi tidak ada jawaban. Ternyata Beckman sangat paham jika organisasinya sudah bergerak, mereka tidak akan menghabisi targetnya saja melainkan orang-orang yang terlibat juga. Setibanya di rumah Tommy, Beckman langsung mencari Tommy tapi sayang Tommy tidak berada di rumah. Tak lama kemudian datanglah sepasang suami istri yang merupakan pembunuh bayaran. Awalnya Beckman meminta mereka untuk pergi jika masih ingin hidup, tapi mereka langsung menyerang Beckman. Beruntung pada akhirnya Beckman berhasil meratakan kedua pembunuh bayaran tersebut. Di waktu yang sama, Tommy datang dan tak sengaja melihat kebrutalan Beckman. Tommy tentu sangat kaget karena Beckman yang ia sangka pendeta alim ternyata sangat membrutalkan. Saat itu juga Tommy memilih kabur karena takut kepada Beckman. Ketika Tommy sudah kabur cukup jauh, ternyata Beckman mengejar Tommy menggunakan mobilnya. Di sini Beckman mengatakan jika Tommy tidak mau ikut dengannya, sudah dipastikan ia akan tewas di tangan para pembunuh bayaran. Pada akhirnya Tommy pun mau ikut bersama Beckman. Di tengah perjalanan, Tommy memberanikan diri untuk bertanya siapa Beckman sebenarnya dan kenapa Beckman menghabisi dua orang di dalam rumahnya tadi. Beckman menjawab kalau dulunya ia merupakan pembunuh bayaran paling bisa diandalkan. Sementara dua orang yang tadi ada di rumah Tommy, mereka juga merupakan pembunuh bayaran yang diutus oleh organisasinya. Beckman menjelaskan kalau organisasinya itu tidak hanya mengincar Beckman melainkan juga Tommy. Sebab Tommy secara tidak langsung mengetahui kejadian penculikan Tabitha. Okay, I can't hear that. Lalu saat Beckman berhenti di lampu merah Tanjung Priuk, ia tak sengaja saling menatap dengan pembunuh bayaran lain yang pasti sedang mengincar mereka. Tommy yang juga mengetahui hal itu, ia meminta Beckman untuk segera kabur saja dengan ngebut menggunakan mobil. Namun Beckman mengatakan kalau hal tersebut hanyalah sia-sia dan tidak ada pilihan lain kecuali berduel dengannya. Ketika ada kesempatan, Beckman menyuruh Tommy untuk segera bersembunyi sementara dirinya akan melawan pembunuh bayaran tersebut. Diketahui orang ini bernama Nakomo yang merupakan senior Beckman di organisasi para pembunuh bayaran. Kemudian Nakomo dan Beckman saling melumpuhkan dengan beradu tembak. Lalu di suatu kesempatan mereka juga harus berbaku hantam. Sayangnya Beckman yang sudah sangat kelelahan akibat pertarungan sebelumnya, ia pun berhasil dikalahkan oleh Nakomo. Melihat Beckman yang sudah penuh luka, Nakomo mengatakan kalau pertarungan ini tidak seimbang. Padahal Nakomo sangat ingin bertarung dengan Beckman dalam keadaan seimbang mengingat Beckman adalah salah satu pembunuh bayaran paling populer di organisasinya. Lalu Nakomo bertanya kenapa Beckman keluar dari organisasi dan sekarang malah kembali membrutal. Beckman menjawab kalau ia hanya sedang ingin menyelamatkan anak angkatnya yang diculik oleh Resdo si bos mafia. Mendengar hal tersebut, Nakomo pada akhirnya tidak jadi menghabisi Beckman karena Nakomo mempunyai satu prinsip, yaitu tidak mau membunuh orang yang dianggapnya tidak bersalah. Nakomo juga mengatakan kalau ia sudah cukup puas ketika dirinya berhasil mengalahkan Beckman. Setelah kejadian itu, Beckman kembali membawa Tommy menuju kediaman salah satu sahabatnya. Ternyata saat itu Beckman berniat menitipkan Tommy di sana agar Tommy terhindar dari buruan para pembunuh bayaran lain. Singkatnya, saat Beckman hendak pergi, tak sengaja Beckman bertemu dengan hacker yang juga merupakan anggota di organisasinya dulu.
Si hacker yang tidak mau berurusan dengan Batman, ia pun memilih kabur hingga terjadilah kejar-kejaran. Wait. Batman terus saja mengejar sampai ia masuk ke salah satu markas milik mafia lokal. Di sini ketua mafia lokal yang tahu kepala Batman dihargai sangat mahal, ia pun langsung menyuruh semua anak buahnya untuk menghabisi Batman. You gotta be kidding. Batman yang jauh lebih hebat tentu berhasil meratakan mereka. Kemudian tidak lupa Batman juga menghabisi ketua mafia lokal tersebut. Setelah kejadian itu, si hacker pun tiba-tiba keluar karena ia sadar kalau dirinya tidak akan bisa lari dari kejaran Batman. Di sini Batman mengatakan kalau ia tidak berniat menghabisi si hacker asalkan si hacker mau membantunya dalam mencari keberadaan Resdo. Sebelum itu, si hacker bertanya kenapa Batman yang sudah keluar harus kembali masuk ke dunia hitam. Batman menjawab kalau semua itu karena Resdo, si bos mafia, telah menculik putri angkatnya. Singkatnya, setelah si hacker cukup lama mencari, si hacker mengatakan kalau ia hanya menemukan sebuah restoran milik rekan bisnisnya Resdo. Dan si hacker yakin kalau rekan bisnisnya tersebut pasti tahu di mana Resdo sekarang. Mendengar informasi itu, Batman pun berterima kasih lalu pergi menuju restoran milik rekannya Resdo. Beberapa jam kemudian, Batman akhirnya tiba di restoran milik rekannya Resdo lalu hendak nyelonong masuk. Namun saat itu satu penjaga mencoba menghentikan Batman hingga dengan terpaksa ia langsung menghajar si penjaga. What do you want to do, you Batman? Kemudian Batman masuk ke dalam dan bertemu dengan rekan bisnisnya Resdo yang kala itu bersama dengan para pejabat penting. Si rekan yang tidak mau tamu pentingnya terganggu, ia pun segera mengajak Batman untuk berbicara baik-baik di ruangan kerjanya saja. Saat sudah di sana, terlihat ada seorang wanita penghibur dalam keadaan teler. Lalu si rekan yang sudah tahu siapa Batman dan reputasinya seperti apa, ia pun langsung mengatakan keberadaan Tabitha dan juga Resdo. Awalnya Batman mau melepaskan orang tersebut. Namun saat melihat daftar wanita penghibur, ternyata di sana terpajang foto Tabitha yang akan mereka jadikan sebagai wanita penghibur. Seketika Batman naik darah lalu tanpa ragu menghabisi rekannya Resdo. Stop! Just stop! Di sisi lain memperlihatkan Resdo yang sedang bersama para pengikutnya di sebuah tempat terpencil. Ternyata Resdo selain menjadi bos mafia, ia juga merupakan ketua dari sekte sesat penyembah kambing. Bahkan diketahui sektenya itu juga sering menjadikan wanita culikan sebagai bahan persembahan untuk mereka. Tak lama kemudian datanglah Batman sambil menodongkan senjata kepada Resdo. Di sini Resdo mencoba menghipnotis Batman agar Batman tidak jadi menghabisinya. Lalu Resdo mengatakan kalau Tabitha mungkin masih hidup dan sekarang berada di sebuah tong di peternakan kuda. Pada akhirnya Batman segera pergi untuk menyelamatkan Tabitha. Singkatnya, saat Batman sampai di peternakan kuda, ia pun langsung memeriksa semua tong yang ada di situ. Hingga pada akhirnya Batman menemukan tong yang sangat berat dan ia pun langsung membuka tong tersebut. Rupanya benar di dalamnya ada Tabitha dan beruntung Tabitha masih berhasil selamat. Di sisi lain, Resdo yang sedang melanjutkan penyembahannya tiba-tiba ia didatangi oleh seseorang yang langsung menghabisinya. Ternyata orang tersebut adalah Nakomo yang diminta tolong oleh Batman untuk menghabisi Resdo. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Prime Movie. Sehat selalu untuk semuanya.